Salam sehat selalu, selamat berjumpa lagi dengan saya dalam sejenak bersama Miti pada episode ke-12 Bermain Kata-Kata Part 1. Sebelumnya saya mau mengucapkan pada teman-teman semua yang ada di Indonesia, juga saudara-saudara yang di Indonesia, bahwa saya ikut bersedih dan saya mau berdoa buat kalian semua untuk pemulihan Indonesia dan kesehatan kalian semua, terutama para medis yang saat ini bekerja mati-matian. Kali ini pada episode ke-12 yang tadi sudah saya sebutkan, bermain kata-kata, saya mau mengajak teman-teman untuk bisa mengucapkan pelafalan beberapa kosakata bahasa Belanda dengan bagus. Jadi karena mirip-mirip dengan kosakata bahasa Indonesia, mungkin pelafalannya yang berbeda atau penulisannya berbeda. Kalau yang pada episode ketiga, waktu itu saya mengajak Tongbreaker, pembeli pizza, ngomongnya cepat, tapi kali ini kita bicaranya pelan-pelan, ya. Nah, kita mulai dengan yang berakhiran K. Kalau dalam bahasa Belanda berakhiran K itu harus jelas. Kalau bak atau asbak atau handuk atau bang itu pelafalannya biasa. Tapi dalam bahasa Belanda itu bak, K-nya keluar. Asbak, bank, lagi handuk, sursak. Jadi sirsat itu sursak, K-nya juga keluar. Penulisan dengan akhir T, T-nya harus keluar dengan jelas. Contohnya card, kartu, ballpoint, T-nya keluar. Kuas, kalau bahasa Indonesia kuas, tapi kita kuas, T-nya harus keluar. Semen, semen. Kulkas, kulkas. Ya. Nah, yang menarik lagi adalah duit. Kalau duit, kita bicara duit, konotasinya itu semua. Duit yang berupa lembaran atau duit nominal yang duit logam atau duit yang lembaran. Tapi kalau dalam bahasa Belanda, duit itu cuma ditujukan untuk yang berupa munten, berupa logam. Tapi pelafalannya bukan duit, tapi duit. Jadi moncong nih mulutnya, duit. UI, duit. Dalam bahasa Belanda, itu pelafalannya U. Tapi kalau OE pelafalannya baru U. Nah, album dalam bahasa Indonesia album, dalam bahasa Belanda album. Rada berbunyi E gitu. Bonces. Boncesnya O-nya 2. Jadi bukan buncis tapi bonces. Ya. Apalagi ya yang kita bisa belajar untuk yang berkaitan dengan mobil atau kendaraan, ya. Yang menarik spor, bukan sepur. Sepur itu kalau di pengertiannya kita kereta apinya. Tapi dalam bahasa Belanda, spoor itu adalah jalur kereta apinya. Jadi yang ada relnya itu, jalurnya itu. Kalau kereta apinya sendiri train. Nah, spornya itu yang jalurnya. Begitu. Terus saddle, rem, sama velg. Nah, velg G-nya harus keluar. G-nya velg. G-nya kayak ditekan. Itu. G-nya harus keluar. Pelafalan huruf G dalam bahasa Belanda itu G. Jadi velg. Ban
ban roda ban itu dalam bahasa Belanda penulisannya BAND, tapi pelafalannya sedikit seperti T, band. Ada band, ya. Verboden sama di Indonesia juga sering terdengar verboden. Terus fits, nah itu kan banyak yang bilang pit, naik pit, sepeda fits. Versnelling ya. Achteruit, atret, gampang kan? Ayo atret, tukang parkir biasanya itu achteruit. Garage, itu garasi, garage. Ya. Nah, ada dua cerita yang menarik. Hop, tukang parkir biasanya hop gitu. Nah, itu dulu mungkin mereka dengarnya itu hop, tapi aslinya itu how up. Diartikan stop, how up, stop, how up. Nah, mungkin mereka dengarnya hop. Begitu tukang parkir. Yang menarik lagi, dongkrak. Dongkrak itu aslinya dari domekrah. Jadi bukan dongkrak tapi domekrah. Nah, mengapa dibilang domekrah? Domekrah itu kekuatan yang cuma gampang aja. Dom itu bodoh, krah itu kekuatan. Karena apa? Kita nggak usah ngangkat barang yang berat itu, tapi dengan dongkrak itu dicerak, krak, akhirnya dia terangkat. Nggak perlu susah-susah mengeluarkan tenaga. Itu dongkrak. Knalpot sama. Tapi knalpot kalau yang kita pahami dalam bahasa Indonesia, knalpot itu kan bagian yang paling belakang yang wung itu. Tapi dalam bahasa Belanda itu uitlaat. Tapi kalau knalpotnya itu seluruh tubuh dari yang mesinnya, dari sampai ke mesinnya itu. Jadi semestinya uitlaat itu yang kita ngerti knalpot itu cuman bagian dari knalpot. Begitu. Terima kasih sudah menonton dan kita ketemu lagi pada episode 13 Bermain Kata-Kata Part 2. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih.